Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini tetap dalam perlindungan Allah, tetap dalam kenikmatan iman dan sehat, tetap dalam ampunan Allah, dan tetap menjadi hamba-hamba Allah dan umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini sedang mendapati berbagai macam musibah, Allah berkenan menjadikan musibah itu sebagai salah satu ampunannya, sehingga dengan musibah itu berguguran dosa-dosa kita, dan semoga setelah musibah ini datanglah keajaiban dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita fokus pada musibah itu, Bapak dan Ibu. Mengapa Allah datangkan musibah? Dan bagaimana cara merubah supaya ini berhenti musibah itu? Musibah itu beraneka ragam. Ada yang musibah dalam bentuk ekonomi, kesempitan rezeki, utang yang begitu banyak, nggak bisa lunas-lunas ya. Ada yang untuk makan saja harus nambah utang, begitu. Ada juga musibah dalam bentuk kesehatan, sudah berobat ke sana kemari tapi tidak kunjung sembuh. Bahkan mungkin sudah menghabiskan banyak harta tetapi tidak kunjung sembuh. Bahkan sudah hilang keyakinan bakal sembuh, sepertinya nggak akan pernah sembuh, begitu ya. Juga mungkin ada yang mendapati musibah berupa fitnah, hasud, caci maki, hinaan, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang mendatangkan musibah semua itu? Ya, Allah yang mendatangkannya. Tidak ada selain Allah, dan tidak ada yang mampu memberikan musibah kepada kita selain Allah. Hanya Allah yang memberikan musibah kepada kita semuanya. Lalu bukankah Allah itu Maha Penyayang? Benar, Allah memang Maha Penyayang. Tapi bukan berarti kemudian Dia Maha Penyayang, Dia tidak memberikan musibah. Satu-satunya penyebab mengapa Allah yang Maha Penyayang itu memberikan musibah, itu dikarenakan kita punya dosa. Kita pantas untuk mendapatkan musibah. Sebagaimana yang kita mungkin sering Bapak dan Ibu dengar para ulama kita, para kiai, para guru-guru kita mengutip ayat-ayat yang mungkin populer di kalangan kita, orang awam ini. Mungkin kita pernah mendengar misalkan kalimat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri, kesalahan kita sendiri. Sedangkan Allah sudah mengampuni banyak di antara dosa-dosa kita. Seandainya seluruh dosa-dosa kita diwujudkan musibah, mungkin hari ini tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup, bisa memikul musibah itu. Maha suci Allah dan Dia Maha Pengampun. Atau juga ada ayat yang lain yang cukup masyhur. Kalimatnya cukup tepat sasaran ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah
wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jelas sekali. Jadi apapun yang berupa kebaikan, kenikmatan itu datangnya dari Allah, dan apapun yang berupa keburukan yang kita alami itu adalah datangnya dari kita sendiri. Al-Quran, dan maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Maka yang menjadikan pertanyaan sekarang, kalau memang benar musibah yang mendatangkan Allah, mengapa dia datangkan musibah? Jawabannya karena dosa-dosa kita sendiri. Kenapa penipu itu didatangkan sehingga uang kita dibawa lari? Yang mendatangkan memang Allah, tapi Allah mendatangkan penipu itu dikarenakan kita punya dosa. Sehingga jangan kita buru-buru menyalahkan penipu. Penipu memang salah dimanapun, ya penipu ya begitu. Perampok memang salah dimanapun, perampok ya seperti itu. Kok pencopet ya memang salah, pencopet seumur-umur memang begitu karakternya. Yang salah itu bukan mereka, ya mereka memang salah Pak dan Bu. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah kenapa mereka orang zalim ini didatangkan kepada kita? Jawabannya adalah karena kita punya dosa. Sehingga dengan begitu kita mengetahui musibah itu Allah datangkan karena dosa kita sendiri. Sehingga mungkin sampai di tahap ini kami berharap Bapak dan Ibu semuanya hari ini punya musibah, hari ini yang sedang menikmati musibah, stop salahkan orang lain. Karena Allah datangkan musibah ini bukan karena dosa orang lain, tapi karena dosa-dosa kita sendiri. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada manusia yang memikul dosa orang lain. Tidak mungkin musibah ini Allah datangkan karena dosanya tetangga, dosanya adik, dosanya siapa, mboten. Ini karena dosa-dosa kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Allah datangkan musibah? Apakah itu bentuk kemurkaannya? Apakah itu bentuk, padahal dia maha penyayang, dia maha pengampun. Kenapa kok enggak diampuni saja misalkan? Kita menemukan petunjuk di dalam Al-Quran juga Pak. Kita baca kecil ya, di sini pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Di surat Ar-Rum ayat 41. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek sendiri di rumah, bahwa telah terjadi kerusakan di laut, di bumi karena ulah tangan kita manusia. Nah, Allah memberikan musibah kemudian setelah itu karena perbuatan kerusakan kita ini supaya kita merasakannya dan supaya kita kembali ke jalan Allah. Artinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah dengan sempitnya rezeki, dengan kesehatan yang diambil, dengan hasud fitnah yang jenengan alami. Tujuannya adalah supaya kita kembali kepada Allah. Allah pengen kita masuk surga, melebihi kita sendiri. Kita tiap pagi bangun yang dipikirkan surga atau uang? Uang. Siang hari bekerja untuk cari surga atau cari uang? Uang. Sampai malam hari capeknya itu capek karena kerja cari uang atau kerja karena pengen dapat pahala atau surga? Uang lagi. Setiap hari kita mikir uang saja. Allah yang memikirkan supaya kita masuk surga. Salah satunya dengan cara musibah. Musibah diberikan Allah sedikit demi sedikit. Mungkin ekonominya dulu yang disempitkan. Setelah itu mungkin kesehatannya yang Allah kurangi. Mungkin setelah itu ada hasud, caci maki, fitnah di luar sana. Salah satu tujuan Allah itu adalah supaya kita kemudian berpikir, muhasabah diri, mencari tahu apa salah kita, kemudian mau bertobat dan memperbaikinya. Maka dengan musibah ini kita syukuri yuk, alhamdulillah kita mendapati musibah, sehingga kita punya kesempatan untuk berpikir, punya kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
dari kami akhiri, kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.